Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di suatu pagi yang cerah, di SMA Negeri 3 Maluku Tengah, saat sebelum bel masuk kelas berbunyi, Nafisya dan Desi sedang berbincang hangat di sepanjang koridor sekolah. Nak, kata Bu Tasya, angka stunting di Ambon tinggi ya, sekitar 26,4%. Bener Des, padahal kan di Ambon banyak ikan dan sayuran. Kok masih ada saja yang pilih makan mie instan? Belum lagi kasus diare dan ispa, sering muncul karena makanan dan lingkungan yang kotor. Bener, makanya kita harus jadi contoh untuk generasi muda agar hidup sehat. Tepat jam 10, bel istirahat pun berbunyi. Suasana koridor dipenuhi ramai langkah kaki siswa. Sebagian siswa menuju kantin, sebagian lagi mengobrol santai di depan kelas. Ahmad, Farhan, kalian kok nggak bosan ya makan pop mie terus? Aduh panas, tapi enak, praktis lagi. Daripada bawa bekal kan ribet, mending makan pop mie aja. Jadi, maksud kalian bawa bekal itu ribet? Bukannya lebih sehat dan lebih hemat ya? Iya, kalau tidak menjaga kesehatan, nanti sakit baru menyesal. Kalian berdua seperti dokter saja, kami masih muda, kami nggak bakal sakit. Di saat yang sama, Ibu Guru Tasya dan Pak Jo berpapasan bertemu. Pajo, Ya Bu, mau kemana Pak? mau ke atas lihat anak-anak. Oh, kalau begitu bareng aja, soalnya saya juga mau ke sana. Oh ya, ayo. Ahmad, Farhan, kalian lagi ngapain? Ada lagi makan pop mie, Pak. Kalian pikir sekolahnya pasar malam? Coba lihat di sekeliling kalian banyak sampah plastik. Maaf Pak, kami tidak sengaja. Tidak sengaja apanya? Coba kalian perhatikan. Anak-anak, kalau sekolah kotor, siapa yang rugi? Kita juga rugi karena kesehatan kita merasa terganggu. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan kita. Ya iya Bu, maaf Bu. Betul Bu, kebersihan tanggung jawab bersama. Iya benar, kan lebih menyenangkan makan makanan sehat di tempat yang bersih. Keesokan harinya, di pagi hari, saat Nafisya sedang bersiap untuk pergi ke sekolah, ia pun akhirnya terhenti saat mendengar sang ibu sedang sakit. Ibu lagi sakit. Iya, ibu cuma batuk biasa saja. Ibu yang minum dulu. Loh, adik kamu belum siap-siap ke sekolah? Aku jagain ibu aja kak, ibu lagi sakit soalnya. Nggak apa-apa, nanti kakak aja yang jagain ibu ya. Tapi kan kakak ada kuliah hari ini. Nggak apa-apa, nanti kakak izin aja buat jagain ibu, kamu aja yang sekolah. Tapi kan kakak ada mau susun skripsi bentar lagi. Kakak harus kuliah hari ini. Ya udah deh, kamu kuliah aja, kamu aja yang jagain ibu. Iya kak. Nanti kakak siap-siap dulu ya. Iya. Sementara itu, di sekolah, Selamat siang anak. Iya, Di siang hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Untuk itu saya akan membaca absen ya. Ya Ibu. Tiffany Sobakwa. Ada Ibu. Fioni Sapril. Ada Ibu. Pak Desi. Hadir Ibu. Konuraini. Hadir Ibu. Ahmad. Ada Bu. Nafisya. Tidak hadir Ibu. Ada yang tahu kenapa Nafisya tidak hadir hari ini? Saya tahu Ibu. Tadi pagi Nafisya chat ke saya kalau ibunya sedang sakit. Jadi Nafisya harus menjaga ibunya di rumah. Terima kasih Desi atas informasinya. Semoga Mama Nafisya cepat sembuh ya. Ya Ibu. Gila kesehatan kok ibunya bisa sakit sih? Tahu tuh.
Desi, kamu tiap hari ngomongin kesehatan terus. Tapi punya temanmu aja sakit. Padahal kamu sering ceramah tentang kebersihan. Iya tuh. Lucu banget kan? Farhan, Desi itu cuma berusaha untuk ngingetin kita supaya kita itu semuanya hidup sehat. Benar tuh, padahal kan sakit bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang menjaga kebersihan. Benar tuh kata dia, jangan menertawakan orang lain karena keluarganya sedang sakit. Justru kita harus mendoakan agar cepat sembuh. Kenapa ya anak-anak? Pak, Farhan dan Ahmad mengedit Desi karena mengingatkan tentang kesehatan, Pak. Farhan dan Ahmad, kalian perlu ketahui bahwa orang yang menjaga kesehatan mereka juga pasti bisa sakit. Maaf Bu, maaf juga Desi. Aku nggak bermaksud menyakitin kamu. Ya, aku juga minta maaf ya Desi. Tidak apa-apa kok, aku maafkan kalian. Pada siang harinya, di halaman rumah Nafisya, Pak Budi sedang merokok santai sambil membakar sampahnya. Pak, saran saya jangan bakar sampah di sini ya. Sini kan perumahan, nanti takutnya asapnya masuk di rumah warga. Cuma asap sedikit doang kok, nggak bakalan kenapa-napa. Pak, asap begini bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya, penyakit pernapasan. Alay banget sih, asap dikit doang kok. Dikit apanya, ini asapnya tebal banget loh, ini apalagi asap plastik. Ibu batuknya tambah parah ya? Sepertinya gara-gara asap bakar-bakarnya Pak Budi deh. Sepertinya, Nak. Kalau gitu, Fisya tegur Pak Budi dulu ya Ibu. Ya, Nak. Pak, jangan bakar-bakar sampah di sini. Ibu saya lagi sakit. Nah, betul tuh Pak, kan sampah plastik bisa didaur ulang jadi bahan kerajinan. Sampah dedaunan juga kan bisa dijadikan pupuk Pak. Tidak mesti dibakar Pak. Betul itu Pak. 1 minggu kemudian, Nafisya pun kembali masuk sekolah seperti biasanya. Setelah ibunya sembuh dari sakit. Nak, mama kamu udah sembuh apa belum? Udah nih, alhamdulillah Des. Syukur deh kalau gitu. Selamat siang, anak. Siang, Ibu. Bagaimana hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran di sini, gue mau kelas dulu ya. Ya, Ibu. Nafisya, hadir Ibu. Wadesi, Hadir Ibu. Nuraini, Hadir Ibu. Violin Sakril, Hadir Ibu. Ahmad. Tidak hadir Ibu. Ada yang tahu kenapa hari ini Ahmad tidak hadir? Tidak tahu Ibu. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu dari rumah sakit akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Iya, Ibu. Ibu, saya izin angkat telepon dulu ya. Ya, silakan, Bis. Halo, assalamualaikum Tante. Iya, ada apa ya Tante ya? Oh iya Tante. Nanti Fisya infoin ke Ibu Guru. Oh iya Tante. Nanti pulang sekolah Fisya sama Ibu Guru jenguk Ahmad. Oke, makasih Tante. Assalamualaikum. Bu Tasya, tadi ibunya Ahmad telepon saya, bilang kalau Ahmad lagi sakit, Ibu. Oh, kalau begitu sebentar nanti setelah selesai sekolah kita pergi untuk menjenguk Ahmad ya. Ya, Ibu. Oke. Anak-anak mohon perhatiannya ya. Setelah selesai sekolah kita akan ke rumah Ahmad ya untuk menjenguk Ahmad. Ya, Ibu. Oke. Misi Bu. Ya, ada apa Pak Jo? Bu, tamu dari kesehatan udah datang. Oh iya, silakan masuk aja. Perkenalkan, nama saya Claudia Sukendi. Saya bersama rekan saya Dr. Arya. Kami ingin menyampaikan edukasi tentang kebersihan diri dan lingkungan. Iya Pak, Bu, silakan dulu.
Selamat siang semuanya anak-anak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Ya, di sini Pak Dokter akan menjelaskan tentang kebersihan diri dan lingkungan. Dari kita ketahui kebersihan diri. Kebersihan diri itu diawali dengan mencuci tangan sebelum makan, mandi dengan bersih, dan menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Karena bakteri akan mudah masuk dari makanan dan tangan yang kotor ke dalam tubuh kita. Yang kedua itu adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan kita awali dengan jangan membiarkan tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan di lingkungan kita dan genangan-genangan air yang ada di lingkungan kita. Karena perkembangan lalat dan nyamuk dan lingkungan kita itu dari pertumpukan sampah dan air tersebut akan menyebabkan berbagai macam jenis penyakit yang berbahaya. Contohnya seperti nyamuk, perkembangan nyamuk itu nyamuk sangat berbahaya sebagai kesehatan tubuh kita ya. Ya itu seperti penyakit DBD atau demam berdarah. Ya apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Dipersilakan. Saya Pak. Ya baik. Dok, kalau kita makan dengan tangan yang kotor, apa yang bisa terjadi? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Oke, tapi sebelum Pak Dokter menjawab, Pak Dokter mohon ke depan dulu ya, soalnya kalau di belakang kurang asik kayaknya. Iya Pak. Ya, mohon maaf dengan adik siapa tadi? Violin Pak. Oke, Violin. Ya, tadi pertanyaannya, adik Violin katanya bagaimana akan terjadi apabila kita makan lupa mencuci tangan, ya betul? Oke. Apabila kita sebelum makan lupa mencuci tangan, itu akan menyebabkan penyakit pencernaan dan diare. Ya, dari diare itu karena penyakit mudah masuk atau bakteri mudah masuk dari tangan yang kotor yang lupa mencuci tangan. Apalagi dengan kuku-kuku yang panjang. Di sini ada kuku-kuku yang panjang atau tidak? Tidak ada Pak. Ah baik, ternyata bagus sekali. Oke. Untuk adik Violin apakah sudah jelas dari penjelasan Pak? Iya Pak. Oke, makasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Oke, dipersilakan. Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan nama saya Damar Sidik Kusandua. Saya ingin bertanya Pak Dokter, kenapa nyamuk suka di tempat kotor? Oke, kenapa nyamuk suka di tempat kotor? Nah, jadi nyamuk itu sangat suka dengan genangan-genangan air yang lama menumpuk di sebuah wadah. Ember-ember itu, jadi kalau ada ember-ember yang di sekitar rumah kalian yang tergenang air cukup lama, itu segera dibuang. Karena disitulah tempat perkembangan nyamuk dan menjadi nyamuk besar dan juga berbahaya. Ya, itu akan menimbulkan penyakit DBD. Ada yang tahu apa itu DBD? Oke, pintar sekali. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Oke, dipersilakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dini Karangulisa. Di sini saya akan bertanya, kalau di sekolah banyaknya sampah dan tidak dibersihkan, apakah itu berbahaya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, dari pertanyaan Ade Jennifer tadi katanya, bagaimana apabila sampah yang menumpuk di lingkungan sekolah itu akan berbahaya? Ya, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena penumpukan sampah yang terjadi di lingkungan sekolah akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit dari lalat tersebut. Karena apabila lalat hinggap di sampah tersebut dan hinggap juga ke makanan Anda sebelum Anda makan, itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oke, apakah sudah jelas? Tidak Pak. Oke, makasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Oke, sih, silakan. Perkenalkan nama saya Stefani Sokopo. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara ya paling mudah untuk membersihkan lingkungan kelas. Oke, baik. Adik Stefani katanya bertanya, bagaimana cara yang lebih mudah untuk membersihkan lingkungan kelas? Hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama mulai dengan hal-hal yang kecil dulu, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan ruang kelas, terutama pada petugas-petugas piket. Itu harus diperhatikan untuk membersihkan lingkungan kelas ada tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Karena kalau lingkungan yang kotor itu mengganggu konsentrasi kita untuk belajar. Jadi itu ya. Apakah sudah pas? Mohon maaf. Ya, oke. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, makasih kalau tidak ada. Oke anak-anak, Pak hanya ingin mengingatkan sedikit hal. Kita harus menjaga kebersihan kita dengan hal-hal yang sederhana dulu terutama. Yang terutama tadi Pak sudah jelaskan ya, dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita di sekitar. Ya. Ya anak-anak, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter tadi, Ibu cuma menganjurkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan
agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya anak-anak, selamat siang. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ingat ya, tetap menjaga kebersihan karena bersih itu pangkal sehat. Ya, Pak. Kita sih, mohon maaf ya, soalnya saya ada kesibukan juga, saya mau keluar sebentar. Oh ya, terima kasih. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Dadah anak-anak. Kenapa sih aku dulu enggak mikir? Aku tahu itu enggak sehat, tapi tetap aja aku makan karena enak. Bahkan sampah bungkus mie instan yang aku makan pun aku buang sembarangan. Padahal itu bikin lingkungan kotor dan bikin orang lain enggak nyaman. Aku benar-benar ceroboh. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Nafisya, Desi, Farhan, dan Ibu Guru Tasya menuju rumah Ahmad untuk menjenguk Ahmad. Sesampainya di sana, Permisi, selamat sore. Sore, dengan siapa? Ibu, saya wali kelasnya Ahmad. Saya datang bersama teman-temannya Ahmad ingin menjenguk Ahmad. Oh ya, silakan masuk. Ahmad, bangun nak. Ibu guru sama teman-teman lagi datang. Ahmad, bagaimana keadaan kamu? Sudah mendingan, Ibu. Syukur deh. Ahmad, kamu sakit kenapa ini? Perut saya sakit. Iya, Ahmad, jangan terlalu makan mie instan dan mulai sekarang makan makanan yang bergizi. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Desi. Makasih ya. Iya Ahmad, kita berdua harus memulai hidup sehat Ahmad. Iya, aku menyesal. Aku akan merubah diri menjadi lebih baik lagi. Desi, Nafisya, aku minta maaf ya. Iya. Aku juga minta maaf ya Desi, Nafisya. Iya, kita berdua maafin kalian berdua kok. Ya, Ahmad, kami permisi pulang dulu ya. Semoga cepat sembuh. Iya, Bu. Iya, teman-teman. Makasih atas junjungan kalian. Iya. Bu, masakin aku sayur bayam dan ikan goreng ya, Bu. Iya nak, ibu masakin dulu ya. Ya, Bu. End of flashback. Kata Bu Tasya, angka stunting di Ambon masih tinggi. Anjingnya. Maafkan kalian. Udah. Ya, kami gak bakal. Loh, Pak. Dijadikan pupuk, Pak. Betul itu Pak. Iyo, uang halal. Mohon maaf ya, Pak Guru. Bukan. Saudara. Ya, astaga. Akhirnya yang akan muncul dari itu adalah pencemaran. Dia kasih dulu. Action. Sama rusuh kau lagi. Ahmad, bangun. Maafnya sudah catat, Sa. Ngalah bicara. Bicara ke orang.